Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Insan Tutorial. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan nyantai membahas tentang dunia per-YouTuban. Dari sini saya akan memberikan strategi ataupun tata cara bagaimana cara menjadi YouTube dari nol sampai sukses. Tahapan-tahapan menjadi YouTuber yang sukses itu tidaklah mudah. Teman-teman harus nomor satu harus memasang mental yang kuat. Apa itu mental yang kuat, Bang? Maksud dari mental yang kuat yaitu teman-teman ketika mau menjadi YouTuber harus mempersiapkan mental yang kuat itu agar tidak berhenti di tengah jalan. Jadi teman-teman, karena menjadi YouTuber itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita sering melihat YouTuber besar, wah enak ya jadi YouTuber, duitnya banyak, enaknya jadi YouTuber, followernya banyak, enaknya jadi YouTuber, tinggal upload video udah ini dapat duit. Itu yang kita bayangkan sebagai sebelum jadi YouTuber. Hal itu adalah bayangan-bayangan yang tidak realistis ya. Bayangan-bayangan yang kita cuma mengandai-andai. Karena tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Nomor satu, pasang mental yang kuat agar tidak berhenti di tengah jalan, agar tidak putus asa. Ketika merasakan bagaimana cara susah payahnya untuk mencari subscriber ataupun jam tayang, dikira teman-teman seperti pemula kan, seperti saya dulu sebelum menjadi YouTuber pemula ya, itu kayaknya kok tinggal upload video terus. Ternyata apa teman-teman, tidak semudah itu. Ketika kita upload video, kemudian pembahasan kita tidak terarah, kemudian apa yang kita sampaikan juga tidak begitu signifikan maupun tidak begitu menarik ya di mata penonton, itu tidak akan berkembang juga, nggak ada yang mau nonton. Beda dengan para artis yang sudah banyak pengikutnya, banyak fannya ya, tiga sekali upload video apa saja pasti banyak yang nonton, karena dari sisi dia, nama dia sudah menjadi ikon bagi orang-orang para khalayak penonton. Ketika ada gambar dia nongol di YouTube pasti banyak yang nonton. Beda dengan kita teman-teman, kita sebagai seorang pemula itu harus berusaha ekstra, berusaha dengan cara jemput bola. Kalau kita tidak mau menjemput bola teman-teman, kita tidak akan bisa gol, kita tidak akan bisa mengegolkan ke gawang kita. Objek kita ataupun target kita tidak akan gol, tidak akan tercapai. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan menjadi seorang YouTuber yang banyak viewernya, ketika upload video juga terus banyak yang nonton, ternyata tidak semudah itu teman-teman. Harus teman-teman berusaha untuk menjemput bola. Nah, ini tahapan-tahapan. Nomor satu, harus pasang mental agar tidak down ketika videonya atau channelnya belum berkembang. Nomor dua, teman-teman harus mempunyai konsep yang mau dibahas itu apa. Boleh sih campuran, asal video campuran nggak apa-apa, atau campuran atau vlog atau mancing. Karena kalau kita satu tema itu lebih baik daripada video campuran. Kita pasang konsep kita tentang apa, tentang memancing ya, kita bahas saja memancing terus, ataupun membahas tentang ikan. Memancing dengan ikan masih ada korelasinya ya, ataupun memasak, ataupun vlog juga boleh, ataupun dunia tutorial juga boleh. Itu nomor dua, itu menyiapkan tema ataupun konsep apa yang mau kita bahas dalam video kita, dalam channel kita untuk kedepannya.
Agar apa? Agar itu perkembangan itu adalah untuk menjadi batu loncatan perkembangan channel kita di masa mendatang, sehingga ketika ada penonton yang juga suka, yang sudah tertarik dalam konten yang kita suguhkan, maka channel kita akan cepat berkembang. Nomor 2 yaitu tema, dan nomor 3 yaitu teman-teman harus mempelajari ilmu dunia per YouTuber. Teman-teman bisa tonton para YouTuber senior, bagaimana cara mengembangkan YouTube, bagaimana cara strategi untuk mengembangkan channel kita, bagaimana strategi agar YouTube kita cepat berkembang. Itu harus ada ilmunya teman-teman, bukan hanya kita syukur upload video, tiap hari upload video, itu tidak akan bermanfaat gitu ya. Jadi teman-teman harus punya ilmunya, dan ilmunya itu teman-teman itu tonton video-video para YouTuber senior, bagaimana cara untuk membuat channel kita agar cepat berkembang. Nomor 3. Dan nomor 4, teman-teman harus memperhatikan kualitas konten teman-teman. Kualitas konten teman-teman itu maksudnya apa bang? Yaitu baik kualitas video atau kualitas audio ataupun kualitas konten yang mau dibahas itu apa gitu, mau kemudian targetnya itu siapa, targetnya anak-anak kah, atau targetnya orang dewasa kah, atau targetnya random, bisa anak-anak, bisa dewasa, bisa remaja dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus mempunyai konsep seperti itu, target penonton, sehingga ketika teman-teman membuat suatu channel, suatu video tentang tentang konten ibarat konten memancing ya, konten memancing itu kan targetnya kan dewasa, ataupun targetnya komunitas pecinta memancing. Nah itu sudah menjadi benak dalam pikiran teman-teman, harus kita konsep sehingga itu bisa melejitkan ataupun mendorong perkembangan channel kita, sehingga kita itu tidak mati di tengah jalan, channel kita tidak mati di tengah jalan karena sepi dan tidak ada penonton. Jadi gitu teman-teman ya, itu beberapa strategi yang harus kita persiapkan sebagai pemula, sehingga ketika kita sudah berjalan, sudah menganjak untuk mengupload video, kemudian bagaimana cara membuat thumbnail, bagaimana cara mencari pertemanan, bagaimana cari membuat intro video dan lain sebagainya, itu harus kita kuasai dan kita bahasakan dalam konsep video kita, sehingga teman-teman ketika sudah mengetahui bagaimana cara udah memasang mental baja, kemudian ilmunya sudah ada, ilmu tentang YouTube, kemudian targetnya sudah terkonsep dan lain-lain ya teman-teman, sehingga teman-teman itu mudah untuk ngegas itu apa maksudnya? Ngegas itu ngegas konten-konten yang mau disuguhkan kepada penonton, sehingga ketika sudah terkonsep itu, kalau bisa malah berseri malah bagus, seperti membuat film lah. Nah soalnya dunia YouTube itu kan kita itu membuat channel televisi teman-teman, kita ini membuat channel televisi versi kita. Televisi ini kita mau isi apa saja, sama YouTube itu dengan televisi yang ada di rumah teman-teman. Kalau kita di YouTube ini kan kita membuat televisi sendiri, kemudian kita membuat program-program sendiri, membuat konten sendiri, yaitu program-program apa saja yang mau disampaikan yang di dalam televisi tersebut. Taruhlah kayak Indosiar, ada film, ada kuis, ada yang kebanyakan di YouTube sekarang itu yang
lagi booming itu membuat podcast. Dulu kan nggak ada ya, sekarang udah mulai udah lama ya, nggak lama sih podcast ya. Kalau semenjak Deddy Corbuzier, kalau nggak salah, semenjak Deddy Corbuzier itu membuat podcast dan ternyata podcast tersebut itu melejit ya, disukai dan diminati para penonton netizen ya, sehingga banyak orang-orang ataupun artis-artis yang mulai membuat podcast dalam YouTube-nya, membuat vlog, membuat podcast dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi gitu teman-teman ya, tahapan-tahapan untuk menjadi YouTuber. Nomor 1 apa tadi? Mental yang kuat, kemudian konsep, kemudian ilmunya, kemudian strateginya, kemudian tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa diaplikasikan dalam konten YouTube kita. Ternyata pengalaman saya teman-teman, saya dulunya kan asal-asalan juga ketika membuat sebuah video ya YouTube kita, ya asal aja kita upload sehari-hari, dan karena kita tidak mempunyai ilmunya, kita tidak mengetahui strateginya teman-teman, sehingga itu kita asal saja upload video tentang vlog, video tentang bersih-bersih, atau video tentang makan ya, pokoknya semuanya upload. Ternyata itu karena kita belum tahu ilmunya, sehingga itu tidak ada perkembangan teman-teman. Saya biarkan saja sehingga nggak ada yang nonton, kemudian perkembangannya juga kurang bagus, sehingga kita juga agak bosen, kemudian nggak enak ya YouTube. Ternyata YouTube itu nggak semudah yang kita bayangkan kan gitu. Ternyata teman-teman, ketika saya selalu menonton video-video para senior ya, video-video para senior yang membahas tentang dunia per-YouTuban, itu ternyata ada strategi khusus yang harus, ataupun tahapan-tahapan khusus yang harus dilewati oleh seorang YouTuber pemula, sehingga ketika di tengah perjalanan, ketika kita menemukan satu hambatan yang sukar untuk dilewati, kita akan bisa menemukan satu solusi yang tepat dan komprehensif, sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan. Itu yang sudah saya alami dan sudah saya rasakan teman-teman sebagai seorang pemula. Saya juga di sini sebagai pemula dan masih perkembangannya masih belum begitu signifikan, tapi kita tetap berusaha, dan makanya kita harus tetap memasang mental baja, mental yang kuat agar tidak berhenti di tengah jalan. Karena mencari 1000 subscriber itu tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi mencari 4.000 jam tayang teman-teman. 1000 subscriber itu kita akan menemukan cara-cara, nanti saya akan membahas bagaimana cara mencari 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Karena bagi para pemula, khusus para pemula ya, yang sangat pemula, itu dia tidak akan mengetahui bagaimana caranya. Karena saya pernah mendapatkan keluhan dari para pemula yang benar-benar masih pemula, belum pernah, dia hampir jarang lah dia menonton tutorial menjadi YouTuber. Bagaimana strategi agar channel kita, agar video kita itu bisa melesat dan bisa berkembang dengan cepat, sehingga dia cuma upload video saja. Karena mungkin ada sih dari teman saya juga menyarankan udah upload video saja, tiap hari upload 2-3 gitu aja. Ternyata itu tidak efektif teman-teman. Itu harus nanti ada strateginya, bagaimana cara mencari kawan agar YouTube kita itu ada yang nonton, bagaimana cara mencari pertemanan agar channel kita itu retensi tonton kita itu bisa bagus, bagaimana cara menggait persaudaraan agar dia konsisten dan dia amanah untuk menonton durasi panjang, sehingga itu bukanlah mudah. Karena nomor 1 mungkin karena mereka
tidak menggunakan wifi, dia menggunakan internet data, sehingga itu akan memakan banyak data, sehingga pasti durasi tontonnya cuma minim banget sih. Beda kalau yang wifi. Makanya ini saya sarankan kepada teman-teman YouTuber ya yang benar-benar pemula, carilah wifi gratis, baik di warung kopi. Sekarang kan banyak warung-warung kopi yang free wifi ya. Itu gunakan teman-teman ngopi satu cangkir, satu cingkir ya, satu cangkir, kemudian di situ gunakan semaksimal mungkin wifi-nya untuk mencari pertemanan. Tonton durasi full gitu, sehingga tidak jomplang teman-teman. Ketika teman-teman memakai data internet, data HP ya, data internet itu loh, pasti teman-teman akan jomplang. Gimana bang maksudnya? Jomplang begini, teman-teman sudah menghabiskan duit banyak untuk membeli paket internet, namun hasil dari YouTube itu masih belum ada. Kenapa? Karena teman-teman belum monetisasi, teman-teman masih penonton, masih pemula, sehingga masih mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sehingga teman-teman akan jombrot di situ, akan jomplang lah. Duit sudah ngeluarin banyak untuk beli paketan, ternyata perkembangannya channel kita masih minim, viewernya masih sedikit. Terus gimana ini untuk mencari subscriber? Berapa bulan? Bagaimana untuk tembus 4000 jam tayang? Berapa bulan, berapa tahun kan gitu. Sehingga itu makanya saya sarankan kepada teman-teman sebagai seorang pemula yang benar-benar pemula, janganlah pakai wifi, pakai data, pakai internet data, tapi cari wifi gratis. Bisa di Indomaret, bisa di warung kopi. Paling enak sih di warung kopi, maupun apalagi kalau teman-teman di kantor sekolahan ya, di sekolahan itu kantornya ada wifi-nya, bisa dipakai, ataupun di kafe bisa saja dipakai. Itu saran saya, karena teman-teman jika pakai internet data pasti akan jomplang dan akan akan rugi bandar ibaratnya. Gitu saja teman-teman ya. Ini salah satu sharing pengalaman saya tentang YouTube ya. Sebagai YouTuber pemula, kita sharing dan kita saling bertukar inspirasi dan bertukar ilmu, sehingga teman-teman tidak salah jalan gitu ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa kita terus saling sapa dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.